Rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi atau komersial dengan laba menurut perpajakan atau fiskal. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, sedangkan menurut kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan disingkat UU PPH. Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba atau rugi suatu entitas atau wajib pajak. Untuk mengatasi masalah tersebut digunakan beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, yaitu yang pertama, laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial. Artinya, meskipun laporan keuangan komersial atau bisnis disusun berdasarkan prinsip akuntansi bisnis, tetapi ketentuan perpajakan sangat dominan dalam mendasari proses penyusunan laporan keuangan. Yang kedua yaitu laporan keuangan fiskal ekstrakontabel dengan laporan keuangan bisnis. Artinya, laporan keuangan fiskal merupakan produk tambahan di luar laporan keuangan bisnis. Perusahaan bebas menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi bisnis. Laporan keuangan fiskal disusun secara terpisah di luar pembukuan atau ekstrakontabel melalui penyesuaian atau proses rekonsiliasi. Yang ketiga yaitu laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis. Artinya, pembukuan yang diselenggarakan perusahaan berdasarkan pada prinsip akuntansi bisnis. Tetapi jika ada ketentuan perpajakan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi bisnis, maka yang diprioritaskan adalah ketentuan perpajakan. Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal. Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya. Yang pertama ialah perbedaan prinsip akuntansi. Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum, Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi tetapi tidak diakui dalam fiskal, yakni yang pertama prinsip konservatisme, yaitu penilaian persediaan akhir berdasarkan metode terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih, dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih diakui dalam akuntansi komersial tetapi tidak diakui dalam fiskal. Yang B ialah prinsip harga perolehan atau cost. Dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja yang berupa natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan biaya. Yang C yaitu prinsip pemadanan atau matching biaya manfaat. Akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan. Dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan seperti alat pertanian. Kedua, perbedaan metode dan prosedur akuntansi. Perbedaan metode dan prosedur akuntansi dibagi menjadi 3 metode. Yang pertama, metode penilaian persediaan. Akuntansi komersial membolehkan memilih beberapa metode perhitungan atau penentuan harga perolehan persediaan, seperti rata-rata atau average, masuk pertama keluar pertama atau yang lebih dikenal dengan FIFO, masuk terakhir keluar pertama atau yang lebih dikenal dengan LIFO, pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan lain-lain. Kedua, metode penyusutan dan amortisasi. Akuntansi komersial membolehkan memilih metode penyusutan seperti metode garis lurus, metode jumlah angka tahun, metode saldo menurun atau saldo menurun ganda, metode jam jasa, metode jumlah unit diproduksi, metode berdasarkan jenis dan kelompok, metode anuitas, metode persediaan, dan lain-lain. Metode yang terakhir adalah metode penghapusan piutang.
Dalam akuntansi komersial, penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada suatu piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. Ketiga, perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya. Pertama, penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan. Penghasilan dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN atau BUMD sebagai wajib pajak dalam negeri dan dengan persyaratan tertentu. Teknik rekonsiliasi fiskal. Teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal. 2. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut fiskal. 3. Jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut fiskal. 4. Jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi, tapi diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.